Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Kami dari peserta Latsar CPNS 2021, gelombang 2, Angkatan 4, Kelompok 4, yang terdiri dari saya, Nabela Claudia, selaku moderator, berasal dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Kemudian, teman-teman saya yaitu Mas Aziz Dimas Ilham dari BNNP Kepulauan Riau. Pagi, Mas Aziz. Pagi. Selanjutnya ada Mas Egi Trianda dari BNNP Jambi. Halo, Mas Egi. Ya, Mas Egi suaranya kurang terdengar. Ya. Ya, halo Mas Egi. Ya, masih kecil ya suaranya. Coba lagi Mas Egi. Halo Mas Egi. Ya, halo. Iya, terdengar nggak teman-teman? Iya, oke. Lanjut ya. Ada Mas Ferdi Kamin dari BNNP Kalimantan Tengah. Hai Mas Ferdi. Halo. Iya, hari ini kita akan berdiskusi mengenai generasi milenial bersih narkoba. Sebelum kita mulai diskusi, saya akan menyampaikan paparan singkat mengenai topik kali ini. Siapa sih yang kita sebut sebagai generasi milenial? Generasi milenial merupakan generasi yang tahun lahirnya berentang antara tahun 1980 sampai 1900-an dan juga pada awal tahun 2000-an. Yang mana termasuk kita ya teman-teman merupakan generasi milenial. Lalu apa sih yang menjadi dasar mengapa generasi milenial harus bersih narkoba? Jadi menurut Indonesia Drug Report yang dikeluarkan oleh BNN tahun 2020, usia rata-rata pemakai narkoba berentang pada usia 17 sampai 19 tahun, di mana berarti mereka merupakan generasi milenial. Jadi, apa sih upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kita semua untuk mewujudkan generasi milenial bersih dari narkoba? Dari Mas Ferdi mungkin bisa menyampaikan apa sih upaya-upaya yang dilakukan BNN nih terkait mewujudkan generasi milenial bersih narkoba? Silakan Mas Ferdi. Ya, terima kasih Mbak Bella atas waktunya dan kesempatan. Jadi dalam menanggulangi narkoba, BNN punya salah satu program, ialah program P4GN. Apa itu? Ya, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Merupakan program yang dirancang oleh pemerintah yang melalui BNN itu dengan tujuan mengendalikan penyalahgunaan narkoba. Maaf. Program P4GN ini juga didasarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Jadi harapan program ini dibentuk ini dilaksanakan untuk menjadikan 97,2% penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan 2,8%-nya penduduk Indonesia penyalahguna narkoba secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan instruksi Presiden tahun 2011, salah satu program P4GN itu upaya pengawasan ketat terhadap impor, produksi, distribusi, lalu ekspor dan reekspor bahan kimia, prekursor, dan menegakkan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan. Pekerjaan ini berhubungan dengan program P4GN bidang pencegahan. Nah, jadi bidang pencegahan itu mempunyai tugas dalam program ini meliputi kebijakan teknis di wilayah kerja dengan fungsi pelaksanaan diseminasi informasi P4GN. Lalu ada juga pelaksanaan advokasi P4GN dan pelaksanaan bimbingan teknis P4GN dengan arah kegiatan mendekatkan layanan informasi program P4GN bidang pencegahan kepada masyarakat dengan melakukan tugas seperti wahana diseminasi, sosialisasi, dan pembentukan kader. Nah, jadi itu penjelasan singkat tentang program BNN P4GN. Jadi selain itu juga BNN punya kegiatan-kegiatan positif untuk generasi milenial. Apa aja itu Mas Ferdi?
Nah, jadi seperti lomba karya tulis dan membuat film pendek. Tujuannya agar begitu. ya, jadi bertujuan itu agar untuk kedepannya menjadi generasi milenial yang bersih narkoba. Nah, jadi punya bakat terpendam, buruanlah ikut meramaikan. Nah, Begitu ya. oh ya Untuk juga saya, ya, ya, yang gimana gimana Mas Mbak? Ferry? Iya ya. Untuk pelaksanaannya sendiri, apakah BNN hanya melakukan tugasnya sendiri atau bagaimana, Pak? Ya, BNN ada koordinasi dan kolaborasi, jadi begitu. Dengan siapa aja itu, Mas Ferdi? Ya, sama biasa tuh sama pemerintah setempat. Dan kalau untuk kalangan remaja, biasa ada kolaborasi dan komunikasi itu ke arah ke sekolah atau dinas pendidikan. Kalau untuk generasi milenial atau di dunia pendidikan, jadi seperti itu. Di seluruh lembaga pemerintah ya, BNN melakukan programnya ini, berkolaborasi Iya, dan bekerja sama. Baik, benar. Pak. Tadi apa yang Bapak Ferdi mau sampaikan tadi? Ya, saya juga lupa nih menyampaikan. Jadi BNN itu punya website. Ya, Oh iya, websitenya itu ya, jadi nama websitenya itu rean.bnn.go.id. Jadi ejanya Rean, yaitu Rumah Edukasi Anti Narkoba. Nah, REAN ya, AN, Pak. ya, Iya, bisa Rean. diakses ya, teman-teman. Nah, jadi gitu. rean.go.id. Ya, jadi begitu. Oh, begitu. Jadi itu, Hmm. ya, jadi gunanya website itu untuk mengajak generasi milenial dalam berkarya yang bersih dari narkoba. Jadi ren.id ini media informasi dan sumber informasi dan edukasi yang dikemas dalam bentuk mudah inovasi dengan tujuan tuh sebagai jejaring belajar, berbagi cerita dalam bentuk dan berbagi cerita dan inspirasi dalam mengekspresikan karya. Jadi Wah, menggali potensi, jadi gunanya untuk iya. menggali potensi dan membangun percaya diri guna memperkuatkan cita remaja yang gemar mencoba hal baru. Wah, cocok sekali ya, Pak, untuk generasi milenial ya. Nah, Nah, itu. sebagai sebagai generasi milenial nih, kita kan juga termasuk generasi milenial ya. Lalu apa Ya, sih betul. upaya-upaya yang akan kita lakukan untuk mendukung program-program yang telah disampaikan oleh Mas Ferdi terkait program dari BNN dan pemerintah? Mungkin Mas Egi bisa disampaikan upaya-upaya dari generasi milenial ini untuk mewujudkan generasi milenial bersih narkoba. Silakan Mas Egi. Ya, terima kasih Mbak Bella. Jadi ini nih teman-teman, kita kan sebagai ASN dan juga sebagai generasi milenial di lingkungan BNN itu sendiri. Upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di generasi milenial bisa kita lakukan dengan melakukan sosialisasi program P4GM yang telah disampaikan oleh Mas Ferdi tadi. Lalu juga dengan sosialisasi kepada teman-teman kita di tempat nongkrong, juga bisa kepada organisasi-organisasi, atau dengan membuat konten di sosial media untuk mengajak dan mengedukasi generasi muda akan bahaya narkoba, apa saja dampak buruknya, apa saja hukuman yang akan diterima oleh penyalahguna narkoba itu sendiri. Dan juga tidak lupa kita harus mengingatkan kepada generasi milenial agar tidak salah jalan dalam memilih pergaulan. Begitu Mbak Bella. Oh begitu Pak. Jadi bisa diberikan contohnya, bagaimana sih kegiatan yang produktif yang bisa dilakukan oleh generasi milenial? Untuk kegiatan produktif yang bisa dilakukan seperti contohnya melakukan kegiatan olahraga ataupun melakukan kegiatan yang sesuai dengan hobi kita gitu Mbak. Sesuai dengan hobi ya, ya Ya, banyak sekali ya pastikan hobi-hobi yang sekarang ini intinya diminati kegiatan ya. yang positif ya. Iya, kalau untuk pemilihan lingkungan, berarti seberapa penting sih generasi milenial ini dalam pemilihan lingkungan, pergaulan, kepengaruh dalam mewujudkan generasi milenial bersih narkoba? Memilih pergaulan sangat penting menurut saya Mbak Bella. Iya, Karena jika kita sampai salah dalam memilih pergaulan, bukan hanya diri kita yang hancur,
tapi juga imbasnya kepada masa depan bangsa kita. Karena kalau generasi mudanya sudah hancur, lalu siapa yang akan melanjutkan roda pemerintahan untuk kedepannya? Gitu, Mbak Bella. Iya, benar sekali. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau kita sampai terjerumus narkoba ya, kita tidak hanya merugikan diri kita, tapi juga keluarga, lingkungan, bahkan bangsa dan negara kita. Nah, apa sih Nah, program-program lain nih yang kita bisa lakukan atau mungkin masyarakat atau orang tua kita bisa lakukan? Mungkin akan disampaikan oleh Mas Aziz. Silahkan Mas Aziz. Terima kasih Kak Bella. Seperti yang disampaikan Mas Egi dan Mas Ferdi, milenial itu kan erat kaitannya dengan media sosial ya. Jadi kita sebagai instansi itu bisa memanfaatkan sarana media sosial untuk mensosialisasikan bahaya narkoba. Lalu mungkin cara yang efektif untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba untuk generasi milenial yaitu dengan sosialisasi intensif di kalangan milenial, yaitu dengan cara menggandeng tokoh-tokoh di semua kalangan ya Mbak. Contohnya menggandeng tokoh agama, guru, bisa juga para seniman untuk mensosialisasikan bahaya atau dampak buruk dari narkoba dengan cara-cara yang lebih menarik dan juga disukai para generasi milenial. Dan bisa juga melalui ceramah-ceramah kerohanian, melalui tokoh-tokoh agama tentang dampak buruk narkoba bagi kesehatan fisik dan mental. Lalu menurut pendapat saya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan. Yang mau tidak mau bagi mereka yang landasan agama dan imannya kurang kuat, dan juga karena himpitan ekonomi, memaksa mereka untuk terjun di dunia peredaran gelap narkoba. Karena penghasilan dari bisnis narkoba itu sangat besar. Intinya kurangnya lapangan pekerjaan tersebut menjadikan salah satu faktor sulitnya meminimalisir peredaran gelap narkoba. Kebetulan saya sebagai penjaga tahanan di Badan Narkotika Nasional. Waktu saat pandemi COVID ini banyak tahanan yang tertangkap sebagai kurir narkoba karena mereka korban dari PHK saat awal pandemi COVID tahun lalu ya. Iya. Sedangkan mereka butuh pekerjaan untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari yang menjadikan mereka tergiur iming-iming uang yang besar dan instan dari hasil menjadi pengedar atau kurir narkoba. Mungkin selaku pemerintah bisa dengan intensif mensosialisasikan UMKM kepada generasi milenial atau bisa juga lembaga pelatihan kerja lebih bisa melatih skill generasi milenial sehingga mereka mempunyai skill dan mengurungkan niat untuk terjun di dunia peredaran gelap narkoba. Itu saja sih Kak. Iya, berarti secara data COVID-19 ini menaikkan dari penyalahgunaan narkoba karena tuntutan ekonomi ya Mas Aziz ya. Iya Mbak. Di berdampak Menurut sekali ya. survei, iya Iya. sangat berdampak sekali. Menurut survei di wilayah satuan kerja saya di Kepulauan Riau tepatnya saat pandemi COVID, jumlah pengguna narkoba itu sekitar 26.000, Kak. Naik Jadi signifikan. justru karena pandemi, ekonomi terdesak, jadi penyalahgunaan narkoba semakin tinggi dan peredarannya pun juga semakin tinggi ya. Nah, sebagai Iya, generasi milenial nih ya, kita harusnya bisa pandai-pandai ya memilih kegiatan-kegiatan produktif yang bisa kita iya. lakukan untuk mengisi masa pandemi ini ya, teman-teman semuanya. Nah, baru-baru ini nih, Mas Ferdi, Mas Egi, sama Mas Aziz, BNN meluncurkan atau meluncing sebuah lagu berjudul War on Drugs. Nah, yang di tujuannya untuk mengkampanyekan sebuah gerakan perangi narkoba. Sebelum kita tanya pendapat dari kita semua, mari kita mendengarkan lagu dari BNN tersebut.
Demikian lagu dari BNN yang berjudul War on Drugs. Saya ingin tahu nih pendapat dari teman-teman semuanya nih tentang lagu tersebut yang saya rasa ini tujuannya untuk mengkampanyekan gerakan bersih narkoba dari BNN. Mungkin dari Mas Egi, silahkan pendapatnya. Ya Mbak, jadi setelah saya lihat postingan dari lagu tersebut, dari komentarnya saya lihat banyak dislike-nya daripada like-nya ya. Iya ya, mungkin banyak yang kurang suka ya dari netizen Indonesia terkait video tersebut. Kalau saya nilai sih mungkin genre dari lagu tersebut kurang sesuai dengan anak zaman sekarang ya. Dengan kurang cocok itu, jadi mungkin agak berbeda pendapat. Kurang menyasar ya. Ya. Kurang menyasar generasi milenial saat ini ya. Kalau untuk dari Mas Aziz, bagaimana, Pak? Setuju dengan pendapat Mas Egi atau mungkin ada pandangan lain? Maaf Mas Aziz, mikrofonnya masih di mute ya. Kalau untuk pendapat saya sih Mbak, sebagai BNN itu sudah sangat bagus ya. Jadi ada usaha untuk mensosialisasikan bahaya narkoba lewat lagu itu contohnya. Tapi menurut saya itu kurang tepat untuk menyasar generasi milenial. Karena mungkin secara genre berbeda, secara lirik juga kurang disukai generasi milenial. Mungkin bisa diganti dengan genre musik rock atau pop atau EDM yang lebih disukai generasi milenial, gitu Mbak. Jadi genrenya nih yang salah, pemilihan genrenya ya dari musik tersebut. Kalau Mas Ferdi mungkin ada pendapat lain, silakan Mas Ferdi. Ya, yang pertama, saya sangat mengapresiasi lagu tersebut. Karena kan itu salah satu bentuk usaha BNN untuk menarik perhatian generasi-generasi milenial untuk perang melawan narkoba kan melalui sebuah lagu. Nah, cuman dari sisi lain, saya juga ikut berduka dan sedih. Berduka nih. Iya. Atas komentar-komentar pedas para netizen. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Egi dan Mas Aziz. Seperti itu, Mbak. Iya, sebenarnya suatu bentuk baru sebenarnya ya untuk mengkampanyekan war on drugs ini, untuk mewujudkan generasi milenial bersih narkoba. Salah satunya BNN mengeluarkan sebuah lagu yang tujuannya untuk mensosialisasikan kampanye war on drugs ini bisa lebih dekat dengan masyarakat ya sebenarnya. Tapi mungkin benar seperti yang dibilang oleh Mas Egi, Mas Aziz, dan Mas Ferdi, mungkin untuk generasi milenial saat ini bisa dilihat dari feedback-nya atau dari komentarnya, dirasa kurang menyasar hati para generasi milenial ya lagunya. Tapi kita hargai usaha dan perjuangan dari upaya mewujudkan generasi milenial bersih narkoba dan war on drugs-nya ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas apa lagi ya? Saya rasa untuk menjadi generasi milenial yang bersih narkoba dimulai dari diri kita masing-masing ya, terutama kita nih sebagai pegawai Badan Narkotika Nasional tentunya akan selalu mendukung program-program BNN dalam mewujudkan generasi milenial bersih narkoba dan bersinergi dengan instansi-instansi pemerintah lainnya seperti mungkin yang di daerah seperti Mas Ferdi, Mas Aziz, dan Mas Egi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan generasi milenial bersih narkoba dan juga berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan organisasi tentunya, dan juga pemanfaatan sosial media yang lebih positif lagi dan lebih menyasar ke generasi milenial untuk saling mendukung agar terciptanya generasi milenial bersih narkoba. Jadi sekian mungkin diskusi dari kami kelompok 2. Mungkin apabila ada banyak kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.